Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fazaullah, mahasiswa PPG Daljab LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, kami akan menampilkan video pembelajaran untuk uji kinerja dengan judul Iman kepada Qadha dan Qadar. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi azaba anal hazan. Inna rabbana langhafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Syukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada anak-anak semuanya yang telah bersemangat. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kalian diberi kemudahan dalam mencari ilmu. Oke. Diberikan hikmah dalam mencari ilmu. Oke. Gimana keadaan kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Sehat semua? Oke. Ada yang ini musim-musim bapil melanda ini ya, tetap jaga kesehatan ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Mas Ibrahim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca bersama-sama Ummul Kitab Al-Fatihah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaca bersama-sama surah Al-Kautsar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap siap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, sebelumnya saya absen dulu.
Hari ini kalender berapa? 28 Januari 2025 ya. Oke, yang namanya saya panggil silakan untuk ngacung menjawab. Ali Ahmadi. Ali Ahmadi. Pulpen saya mana? Yusuf Ibrahim. Yusuf Ibrahim hadir. Cici Fadilah. Cici Fadilah hadiroh. Usi Khairawati. Hadir? Hadir. Oke. Lovena hadir. Evelyn dia. Oke, hadiroh. Rafiatul Sakti. Hadir? Hadir. Chandrika Bulan Setia. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan dirapikan dulu baju-bajunya dan sebagainya. Hari ini nanti kita akan belajar tentang ini, meraih ketenangan jiwa dengan kodok dan qadar. Ini rukun iman yang keberapa? 5. Rukun iman yang pertama berbunyi iman kepada, iman kedua, rukun iman yang kedua iman kepada, yang ketiga iman kepada, yang keempat iman kepada, yang kelima iman kepada, yang keenam iman kepada kodok dan qadar. Ya, melanjutkan pada materi yang sebelumnya ya kan, tentang iman kepada kodok dan qadar. Oke, jadi ini adalah dua suku kata yang berbeda. Jadi kita nanti ini bahas tentang ini, ketenangan dengan meyakini kodok dan qadar. Nah, tujuan pembelajaran kita bukan yang ini hanya contoh ya, contoh. Saya juga nemu di internet ini, saya googling di sekolah blogspot, ketemu nih ini ya, tak ambil aja lah ya kan. Jadi tujuan pembelajaran kita itu adalah kalian nanti bisa menjelaskan makna iman kepada kodok dan qadar. Makna iman kepada kodok dan qadar kamu bisa menjelaskan. Oke? Paham? Nah, kemudian kamu bisa menjelaskan hubungannya apa antara kodok dan qadar. Ya kan? Hubungannya apa antara kodok dan, tapi kodok dan qadar itu hubungannya apa? Dengan ikhtiar dan doa. Ya, hubungan kodok dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Loh, ada hubungannya apa enggak ini? Kodok, qadar tadi kata teman kamu, kodok itu rencana, qadar itu hasil ya? Iya, gitu. Penetapan dan sebagainya. Ini hubungannya kan ikhtiar dan doa. Jadi tujuan kita itu hari ini. Dan jadi setelah kita belajar ini, harapan kami kalian ngerti kodok, qadar dan takdir, ya kan? Itu ada hubungannya. Nah, yang akan kita pelajari nanti ini, kita akan membahas tentang hikmah. Hikmah, bukan hikmah loh ya. Hikmahnya beriman kepada kodok dan qadar. Setelah kalian paham makna kodok dan qadar, kita akan mencari tahu, kita akan belajar tentang hikmahnya itu apa sih. Dan kalian nanti akan berkelompok membuat poster digital atau infografis mengenai iman kepada kodok dan qadar sesuai dengan aktivitas 7 di buku BSE-nya. Kalian bergiliran mempresentasikan karya kalian dan kita nanti akan evaluasi. Ini cakupan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kemudian penilaian. Oke, penilaian keterampilan. Kalian nanti akan saya nilai keterampilan kalian, ya kan? Adalah kalian buat poster. Dilihat nanti posternya seperti apa. Keterampil pun enggak. Ini kerja kelompok loh ya. Nah, kemudian kalau penilaian pengetahuan kalian nanti akan saya beri asesmen terakhir, itu ini bersifat
individu. Kalau asesmen penilaian pengetahuan ini bersifat individu. Dan juga terakhir, ini keterampilan tadi sama ya. Teknik ini adalah membuat karya kalian berupa poster digital. Oke, nanti akan kita lihat kalau ini diisi secara berkelompok. Oke, coba perhatikan. Kelihatan nggak? Kasus angka bunuh diri di Indonesia meningkat 60% dalam 5 tahun terakhir. 2020 sampai 2024. Diambil dari Good Stats. You know why? Suatu misal ini. Why? Kenapa? Angka kasus bunuh 5 tahun meningkat. Why? Ada yang tahu? Oke, sama diambil dari Detik Hot. Angka kasus bunuh meningkat. Remaja terpikir mengakhiri hidup, ini berita beneran ini, bukan hoax. Remaja berpikir untuk mengakhiri hidup. Cah nom-nom wis duwe angen-angen untuk bunuh diri. Why? Mengapa? Kok iso? Pernah kepikiran nggak kamu? Pengen bunuh diri? Oh, tak kira pernah. Mosok WA gak dibales, aku tak mati ya. Kowe gak peduli karo aku. Wah, mosok sebegitu sedihnya hidup kamu ya kan? Makanya gini, ini terjadi gitu loh. Ini terjadi. Mengapa banyak terjadi kasus seperti ini? Karena dia tidak punya pegangan hidup. Tidak punya pegangan hidup. Karena tidak menemukan jalan keluar. Tidak menemukan jalan keluar. Terus? Pikirannya Buntu dalam berpikir, betul. Memang, ya mohon maaf, semua jawaban kamu benar. Kebuntuan berpikir. Ini kenapa bisa terjadi kan? Nah, hubungannya sama ini. Karena mereka itu tadi, semua jawaban kamu tuh dirangkum, dijadikan satu, karena mereka tidak percaya yang namanya takdir. Takdir ini bagian dari kodok dan kodar. Tuh. Oke. Ini, paham apa yang kamu pahami tentang konsep kodok dan kodar? Ada yang bisa? Sudah ketemu jawabannya? Apa yang kamu pahami tentang konsep kodok dan kodar? Seperti yang sudah kita sama-sama ketahui ya. Apa yang kamu pahami tentang konsep kodok dan kodar? Kodok itu apa? Kodar itu apa? Dalam Islam, kodok adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. ketetapan sejak zaman azali. Oke. Ketetapan sejak zaman azali. Ada yang punya jawaban lain? Kodok, ketetapan sejak zaman azali. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Kalau kodar adalah kodar perwujudan atau kenyataan. Saya sebagai cowok, Lovena sebagai cewek, Rama sebagai cewek, Maha sebagai cewek, itu kodok atau kodar? Kodar. Kita ini dikodar menjadi seorang manusia. Kodar artinya perwujudan. Kodok kita, tahu nggak? Kodok itu ditulis Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebelum langit dan bumi diciptakan, nama kita Nurfaza Aula itu sebagai laki-laki tulen sejati asli, ya kan? Asli. Nyata itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, saya tertulis sebagai seorang laki-laki. Dan dikodar oleh Allah, ya seperti ini.
50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Rizkita Rahmania itu diciptakan sebagai seorang perempuan. Ya, sudah ada ketetapannya dan kita dikodar untuk menjadi sesuai dengan ketetapannya. Yang sudah jadi ketetapan, apa saja? Umur, rezeki, terus sudah jadi ketetapan. Terakhir, ini ketetapan sudah ada, Mas. Umur kita sudah ada ketetapannya. Kita dikodok sampai umur berapa? Ada yang sudah request kemarin sebelum dilahirkan? Belum tahu, Mas. Rezeki kita sudah tahu, kamu nanti sudah tahu rezeki kamu nanti dapat berapa? Rezeki itu apa sih? Rezeki itu apa saja sih? Rezeki, Kesehatan, kelilingi orang baik, bukan lingkungan toksik, ya kan, rezeki itu. Kematian, sudah tahu kapan kita mati? Belum. Waduh, lah ngedeni lah, musuh dukun nih. Terakhir, jodoh. Sudah tahu siapa jodohmu? Direwangi olahraga, binsik, wah, ben sore latihan, mayu-mayu. Kargo center lagi loh. Gitu, center abang. Direwangi melayu-melayu ning gunung. Wah, gawa isine botol loro ning ngene tasik ya kan. Delalah qadarullah. Wayahe tes calon prajurit gak ketompo. Apa protes? Boleh protes, lek protesmu ditompo. Tapi apakah akan bakal terlarut dalam emosi? Itu nanti saya akan mengalami hal-hal yang akan saya sampaikan ini, Mbak, Mas. Kematian juga sama. Terakhir, jodoh. Jodoh. Ini, Mbak, Mas, pacaran itu tidak menjadikan dia sebagai jodoh. Kan kadang kita itu dikatakan orang yang bijak ketika kita bisa belajar dari kesalahan. Jangan mengulang kesalahan. Nah, itu contoh. Oh, berarti dia bukan jodoh. Getol mengatakan sekolah audisi. Dengan kamu fokus, kamu di jalan Allah, ini umur, rezeki, dan jodoh. Kalau kamu fokus dalam sabilillah, pencari ilmu, insya Allah bakal dapat yang sepadan. Baik buruknya pasangan kita itu tergantung dari baik buruknya awal dewe. Makanya kalau kamu pengen mengharapkan jodoh yang baik, soleh dan solehah, perbaiki diri kita. Ini hubungannya sama kodok dan qadar. Oke, paham? Ada pertanyaan? Takdir mu'alaq, ini ada peran kita, Mas. Ya, takdir iki saja nih. Tapi enek perannya awake dhewe. Ono usahane awake dhewe. Itu membuktikan apa? Kepandaian itu bagian dari takdir mu'alaq. Kesehatan, Mas. Cita-cita kurus, Mas. Tapi bengi sego goreng mesti. Kurus dari mana? Diet sampai jaga makan, pola makan diatur. Lalik itu bagian dari upaya menjaga tubuh. Jadi bisa kamu perhatikan di depan. Ini adalah hikmah dari keyakinan terhadap kodok dan qadar. Yang pertama apa? Dibaca bersama-sama. Yang pertama adalah oke, yang kedua. Oke, yang ketiga. Oke, yang keempat. Kelima. Jadi kamu mempelajari kodok dan qadar yang ending-endingnya tuh ini.
kamu bisa mewujudkan rasa tawakal, kemudian ketenangan dan keikhlasan. Kadung digadang-gadang bano dede duduk jodohe, ya udah tenang, gak apa-apa, duduk jodohku. Orang kalau terkena musibah itu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, duduk jodohku, berarti aku boleh ganti yang luwih api dari kamu, ya kan? Mendorong semangat untuk terus berusaha ini. Nah, kemudian oke, silakan diskusi dengan kelompok, ya, diskusi dengan kelompok, buatlah poster digital dan infografis tentang upaya mewujudkan ketenangan jiwa dengan tawakal atas qada dan qadar Allah. Oke, silakan duduk berkelompok sesuai dengan urut absennya. Mulai berkelompok. Ingat tugasnya membuat poster digital atau infografis. Yang sudah selesai nanti di save formatnya PDF. Ya, di save format PDF. Oh, ayo ngono. Ini mau apa mau? Sapi mau unta ya mau? Di atas pohon ditempel di sini kan. Pengkodok dan kodar ilustrasinya wedus. Biasanya korban deh gue. Sudah selesai? Sit. Oke, 5 menit lagi. Oke. Wes, udah save PDF, kirim ke HP saya. Ya lama-lama gitu lah nanti kayak apa ini? Pakai tau tulisannya. Sudah selesai? Meja sini? Di PDF-in ya? Kirim ke grup, kita presentasi. Ya sudah, silakan dikirim ke WA kelas. Oke, kita beri kesempatan kepada kelompok 1 yang akan tampil duluan untuk mempresentasikan proyeknya, produknya. Poster digital. Silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk poster digital kelompok 1. Awas kabel. Monggo silakan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandrika Sadranudra. Lupa. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Chandrika Sadranudra. Saya Ahmad Lahir.
Saya balik itu. Ya, kita mah. Iya, iya. Kita benar keluarga. Lenggawing ngembroni galon lho ini. Lu geser ono situ, Indri. Nah, Nah, Oke, silakan yuk. Upaya mewujudkan hati dengan foto dan konten. Ya. Meningkatkan keimanan kepada Allah, memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari ketentuan Allah, akan membantu seseorang lebih ikhlas menerima kenyataan. Aja guyang-guyu ae lho. Keimanan yang kuat akan mengarahkan hati dan pikiran. Mukanya jangan ditutupin. Wah, ada kayak tersangka wae muka ditutupin. Memahami konsep perkataan kodar. Jadi bahwa suatu ketetapan Allah dari kodar saja yang telah ditentukan adalah bagian dari rencananya yang terbaik untuk tetap berbanyak. tawakal pada Allah setelah berusaha sebaik mungkin. Baik benar tawakal. Oh, guyu kok nangis sih? Ada lagi ada saya Allah. Ini Setelah dua bisa dijalankan dengan bersabar dan menyadari bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih Allah. Setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah ya. Tanya apakah ini? selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sebenarnya ada teman kamu yang ingin bertanya ini. Silakan Mbak. Perkenalkan dulu Mbak dari kelompok berapa Mbak? Ya, silakan. Aku Rafael Basit dari kelompok 5. Mau tanya, apa maksudnya menyelesaikan kodok puasa Ramadan? Apa maksud menyelesaikan kodok puasa Ramadan? Nanti kita takdirkan sesuatu menulis. Bapaknya ngantuk. Oh, silakan dijelaskan. Menyelesaikan puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang dilakukan untuk mengganti puasa yang terlewat selama bulan Ramadan, baik karena sakit, sedang berpergian atau alasan lainnya. Oke, gimana Mbak? Oke, ternyata sudah terjawab kita memuaskan. Jadi tepuk tangan dulu buat mereka depan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari teman kalian. Sekarang kita waktunya untuk asesmen uji pengetahuan. Silakan klik tautan yang ada di WA atau silakan scan ini. Kita belajar pelan-pelan ya. Siapa tahu bisa menambah pengetahuan kalian. Kalian kan udah biasa toh ngerjain game-game soal-soal kayak gini. Gampang-gampang toh.
Ikhtiar loh ya, ingat kata kuncinya ikhtiar. Berarti Allah berikhtiar kan? Oke, ya. Kia Sita Wira ternyata ditakdirkan menang untuk soal asesmen pada hari ini. Oke. Iya 70%. Sipa 60, Wira 60, 60 dan seterusnya dan seterusnya. Waduh. Oke. Gimana perasaan kamu setelah mengerjakan soal ini? Blank. Seperti masuk jebakan Batman gitu ya. Sudah memahami dari soal-soal itu kan akhirnya kita bisa memahami pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan kodok dan kodar ya. Oke, untuk selanjutnya silakan sebelum kita akhiri kita merefleksi diri dulu. Scan barcode di atas atau klik tautan yang sudah kami bagikan. Kita main Mentimeter. Tulis refleksi kamu di Mentimeter ini. Apa pengalaman yang kamu dapat saat mungkin nyapa nulis gini gitu ya. Pengalaman kamu saat mengerjakan proyek. Nah, pengalaman kamu apa? Yang pertama, tulis dulu. Ini opo lagi. Pusing, jedak-jeduk. Oke. Silakan dituliskan refleksi-refleksi kalian. Memahami. Capek banget gak pulang. Oke. Happy. Ya. Aim apa? Aim pasti menyenangkan. Aku bisa tebak apa? Menyenangkan. Pengen pulang. Waduh, sudah pengen pulang ini ya. Pengen pulang. Kalau udah di sekolah pengen pulang gitu. Oh ya, Pak. Biasa aja. Oke. Happy. Pusing. Oke. Cukup. Saya rasa itu refleksi yang sudah kamu sampaikan. Baik, saya rasa sebelum saya akhiri, kita sudah mempelajari bab kodok dan kodar. Saya ulangi kembali lagi, kodok ketetapan Allah sejak zaman azali. Kalau kodar itu adalah perwujudan kenyataan dari kodok, dari ketetapan yang sudah ditentukan. Untuk materi berikutnya, ya, materi berikutnya kita nanti akan membuat tentang contoh-contoh dari kodok dan kodar. Disiapkan di rumah ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan saya rasa? Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Tidak. Oke.
Saya rasa cukup demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mas Yusuf Ibrahim. Kami silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.